Ya, kita mulai ya. Nah, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya, gimana kabarnya semua? Insyaallah fi khairin ya. Alhamdulillah fi ahsanil hal ya Ustaz. Ya, langsung aja. Gimana kita mulainya nih? Kita ini madahnya tari sunnah ya. Sebelum kita mulai, Ana pengen tanya, antum ujiannya itu kapan? Termin 1? Awal Januari nggak sih? Awal Januari ya? tanggal Nah, Ustaz, 4, awal Januari. sekitar itu, Ustaz. Berarti kita ini kan udah pertengahan November dan ada beberapa mukoror. Mungkin per mukoror itu usul ini walaupun mukoror kita banyak tapi halamannya dikit ya. Nggak sebanyak syariah. Ya mungkin kita satu mukoror 8 sampai 12 pertemuan mungkin. Jadi saya minta tolong antum mendengarkan penjelasan saya, jangan sampai putus-putus ya, soalnya mukoror antum ini beda dengan mukoror ana dulu 2019. Dulu mukoror ana tuh gampang bahasanya, memang disusun oleh dosen. Kalau ini antum di buku aslinya ini ya, kelihatan nggak coretannya? Nah, Ustaz. Nah, ini buku aslinya Al-Hadis wal Muhadditsun. Karyanya siapa? Muhammad Abu Zahu. Nah, kemudian ditaisirkan, diringkas, menjadi namanya Idahul Maknun. Siapa yang ngeringkas? Nah, ini dosen-dosen antum ini. Dr. Mustafa, Dr. Usama. Gitu ya, untuk pembukaan. Jadi, di buku antum ini buku yang bahasanya lumayan berat. Karena kenapa Anda bilang berat? Karena mencari poin atau pokok pikiran dalam satu paragraf itu agak lumayan harus menguras pikirannya. Beda sama mukoror ana dulu. Wah, dulu Tarikuna tuh mada paling gampang. Soalnya poin-poinnya langsung dikasih ini. Poin 1 apa, poin 2 apa. Gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, biar kita terarah, biar spoiler buat antum, kita mulai dari fihris dulu. Apa aja sih yang bakal dibahas dalam buku ini tuh, mukoror antum? Nah, biar antum udah terarah ya dari awal. Nah, yang pertama, ini ada 3 mabahas. Mabahas yang pertama, makna sunnah ya, seperti biasa lah. Ta'rifat, definisi-definisi. Kemudian mabahas kedua ada namanya As-Sunnah Nabawiyah Al-Musyarrafah Minal Wahyi. Otoritas
kedudukan sunnah dalam wahyu atau kedudukan sunnah dalam wahyu. Kemudian yang ketiga, manzilatus sunnah an-nabawiyah fid din. Kedudukan sunnah atau hadis nabawi. Ya, sunnah kita samakan aja ya dengan hadis nabawi ya. Kedudukannya hadis dalam agama. Oh, ada Mabas Ar-Rabi. Ada namanya As-Sunnah Mubayyinatun lil Quran. Apa artinya mubayyinah? Penjelas atau pensyarah. Jadi As-Sunnah itu atau hadis tugasnya adalah memberi penjelasan kepada Al-Quran. Nah, kemudian yang pembahasan ke-6 ini yang akan panjang. An-Nabawiyah tuwariha al-mukhtalifah. Tuwari artinya itu perkembangan dari zaman ke zaman. Makanya yang di sini pertama al-faslu al-awal, sunnah ketika masa atau era Nabi. Yang kedua al-faslu asani as-sunnah an-nabawiyah zaman khulafa ar-rasyidun. Terus al-faslu as-salis as-sunnah an-nabawiyah ba'da zamanil khilafah ar-rasyidah. Yaitu masa tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Nah, ini yang pembahasannya bakal panjang. Oke, semoga udah ini ya, terarah sedikit ya. Untuk sementara kita spoilerkan sampai al-faslu as-salis. Oke, langsung saja. Nah, pertama sini kita al-muqaddimah. Muqaddimah tashtamilu ala arba'ati mabahitha. Pertama, makna sunnah lugatan wa istilahan. Itu yang tadi ya. 2, 3. 4. Nah, langsung saja ke as-sunnah lugatan wa istilahan. As-sunnah fil lughah at-tariqah hasanatan kanat am sayyi'ah. Nah, ini secara bahasa ya. Atau bahasa ilmiahnya etimolog. Nah, Ustaz, masuk ujian nggak ini bahasa-bahasa kayak gini? Enggak. Ini buat antum keren-kerenan aja kalau misalkan antum ditanya teman-teman atau antum pengen ngajarin teman-teman. Sunnah secara etimologi, as-sunnah fil lughah at-tariqah hasanatan kanat am sayyi'atan. Sunnah secara bahasa adalah suatu jalan atau jalan. Entah itu jalannya bagus atau buruk. Makanya ada hadis Nabi yang bilang man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat sunnah yang buruk. Itu cara bahasa. Nah, ini man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Nah, kemudian udah paham ya? Sunnah secara bahasa bisa baik, bisa buruk. Kemudian secara syariat, secara umum ya, utlikot ini kita artikan umum. Nah, secara umum, apa itu sunnah, apa itu hadis? Ma amara bihin nabi wa naha anhu.
apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa naha anhu, dan yang dilarang, wa nadaba ilaihi qaulan wa fi'lan. Adapun yang nadaba atau nadiba itu dianjurkan, baik itu secara perkataan atau perbuatan. Mimma lam yuntaq bihi al-kitab al-aziz, yang mana belum disebutkan dalam Alkitab Al-Aziz. Sini maksudnya ada Al-Quran. Nah, itu. Nah, kemudian as-sunnah fi lisani ahli syarq, hadis dalam pandangan ahli syariat atau ulama. Kita tuliskan di sini ulama. Nah, kita tadi belum masih bahas secara bahasa ya. Nah, di sini baru kita bahas secara istilahan. Yakhtalifu ma'na sunnah inda ahli syari' hasba ikhtilafi takhassusatihim. As-sunnah itu berbeda definisi atau istilahnya atau pengertiannya hasba ikhtilafi takhassusatihim, sesuai keahlian ulama itu. Pamasalan ulama usulil fiqh. Nah, ulama usul fiqh, apa ulama ahli usul fiqh memberi pengertian kepada hadis? Al-bahsu anil adillah asy-syar'iyyah. As-sunnah atau al-hadis menurut ulama usul fiqh adalah pembahasan tentang adilah syar'i. Nah, dalil-dalil syar'i. Kemudian menurut, saya tandain 1, 2. Menurut ulama hadis, binakli ma udifa ilan nabi. Hadis adalah sesuatu yang dipindahkan atau yang diperoleh dari ma udifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi, itu adalah hadis. Nah, beda kan? Menurut ulama usul fiqh, kemudian ulama hadis. Nah, kemudian menurut ulama fikih, al-bahthu anil ahkam asy-syar'iyyah, pembahasan tentang hukum-hukum syariat, baik itu fardu, wajib, mandub, haram atau makruh. Nah, kemudian al-mutasaddiruna lil wa'zi wal irsyad, ini seperti penceramah atau ulama-ulama tasawuf. Artikan saya di sini adalah secara sufi atau tasawuf. Apa? Bikulli ma amara bihi asy-syar'u wa naha anhu. Semua hadis adalah menurut ulama tasawuf, semua yang diperintahkan oleh syariat dan yang dilarang. Lidzalika ikhtalafal muradu min lafzis sunnah indahum. Karena itu murad atau maksud dari sunnah itu berbeda-beda menurut pendapat ulama sesuai takhususnya masing-masing. Ulama usul fiqh berbeda, ulama hadis berbeda, kemudian ulama fikih berbeda lagi, kemudian ulama tasawuf berbeda lagi. Bal wa qad yaqa'u al-ikhtilafu aidan baina ulama at-ta'ifah al-wahida minhum. Bahkan di antara mereka satu kelompok aja, misalkan ulama usul fiqh, sesama ulama usul fiqh itu bahkan bisa berbeda dalam memberikan istilah atau definisi hadis. Nah, itu makanya banyak perbedaan. Dan kemudian terus yang mana kita ambil? Nah, ini. Fa'amma ulama'ul hadis yuriduna bis sunnah ala ma dhahaba ilaihi jumhur. Nah, ini yang dipakai oleh jumhur atau mayoritas ulama. Apa itu as-sunnah atau al-hadis? Aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa takriratuhu wa sifatuhu al-khulqiyah wal khilqiyah. Nah, ini ada kha, ada khi.
wasiyaruhu wa maghazihi wa ba'du akhbarihi qabla al-bi'sa. Jadi apa itu sunnah menurut ulama ahli hadis, ulama hadis? Aqwalun Nabi, perkataan-perkataan Nabi, af'aluhu, perbuatan-perbuatannya, taqriratuhu, semua yang diputuskan atau ditetapkan oleh Nabi, wasifatuhu al-khalqiyah. Khalqiyah itu sesuatu yang berhubungan dengan badannya Nabi langsung. Kan banyak hadis-hadis yang menerangkan ciri-ciri sifat Nabi seperti apa. Entah itu baik, entah itu bijaksana, atau hadis yang menyebutkan tentang ciri-ciri fisik Nabi. Misalkan ubannya atau rambut putihnya tidak lebih dari 20 helai. Tingginya tidak tinggi banget, tidak pendek banget. Nah, seperti itu ya, sifatuhu al-khalqiyah. Itu yang berhubungan dengan badan Nabi. Kemudian al-khilqiyah. Khilqiyah ini yang tentang akhlaknya. Yang tadi yang saya sebutkan ya, mohon maaf salah tadi. Tentang akhlaknya itu baik, bijaksana. Itu ya, paham ya artinya khalqiyah dan khilqiyah. Kemudian wasiyaruhu. Jamak dari siratun. Sirah-sirahnya Nabi, wa maghazihi. Atau hadis-hadis tentang perang-perang Nabi ya. Wa ba'du akhbarihi qabla al-bi'tsah. Dan beberapa khobar atau berita tentang Nabi sebelum bi'tsah, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Mislu tahannuthihi fi ghari Hira. Nah, seperti apa itu? Tahannus itu artinya berdiam diri. Berdiam diri di Gua Hira ya. Nah, ini kalau bahasa kita zaman sekarang anak-anak Gen Z, me time. Nah, di mana tempat me time-nya Nabi Muhammad? Di Gua Hira. Li'annal wa mithlu husni siratihi. Atau ini masih bersambung qoblal bi'sah. Hadis-hadis tentang qoblita. Kan banyak tuh hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang kebaikannya Nabi sebelum diangkat jadi Nabi. Misalkan yang peletakan batu Hajar Aswad itu kan seluruh kaum Quraisy berselisih siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad, kemudian di moderasi atau dipertengahi oleh Nabi Muhammad. Kemudian hadis-hadis tentang kejujuran Nabi dari kecil sampai diangkat Nabi, itu kan semuanya masuk qoblal bi'sah. Li'annal hal yustafadu minha ma kana alaihi min karimil akhlaq wa mahasinil af'al wa ma ila dzalika min sifatil khairi wa husnil khuluq. Karena kenapa kita masih menganggap hadis sebelum bi'sa itu masih kita ambilkan sebagai syariat, karena di dalam situ tergambarkan yustafadu min karimil akhlaq. Karena hadis-hadis qoblal bi'sa itu ada yang menceritakan tentang kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad wa mahasinil af'al dan kebaikan-kebaikan perbuatannya. Oke, wama ba'dahu ini enggak terlalu muhim. Nah, yang penting ini poinnya ya. Ini antum hafalkan secara bahasa dan secara istilah. Nanti antum di ujian nggak bakal ditanya apa istilah sunnah menurut ulama usul fiqh, apa istilah sunnah menurut ulama hadis, nggak ada kayak gitu.
Insya Allah ya. Selama Ana perhatikan di tingkat 1 itu nggak ada pertanyaan seperti itu. Fokus ke diri antum. Ya, sebelum kita pindah ke Mabahas Asani, ada yang mau ditanyakan nggak? Yang tentang tadi ini. Gak ada ya? Mungkin maafis soal maafis Ya. sama Ustaz. Soal. Mas Tamir. Ya, tadi kita sudah membahas as-sunnah an-nabawiyah lugotan wa istilahan. Nah, sekarang masuk ke pembahasan kedua, yaitu as-sunnah an-nabawiyah al-musyarrafah minal wahyi. Sunnah atau hadis nabawi itu merupakan wahyu Allah. Karena ada beberapa orang yang tidak menganggap hadis Nabi itu bukan wahyu Allah. Menurut mereka, wahyu Allah itu cuma Al-Quran aja. Nah, itu makanya di sini kita akan bahas. Nah, makanya silakan diperhatikan, karena di sini kita akan memberikan argumen-argumen untuk mematahkan logika mereka yang tidak menerima sunnah. Oke, kita baca satu-satu. As-sunnah an-nabawiyah bil ma'na as-sabiq ma sabata anin nabi min qaulin au fi'lin au taqririn. Nah, itu sedikit review pada bab sebelumnya. Hiya ahadu qismail al-wahyi al-ilahi. Salah satu dari dua wahyu ilahi. Alladhi nazala bihi Jibril al-amin ala qalbil an-nabi al-karim. Yang mana wahyu sunnah hadis nabawi ini yang dibawa oleh malaikat Jibril, terus ditaruh di mana? Ala qalbil nabi. Nah, ditaruh di hatinya Nabi. Nah, kemudian hadis nabawi adalah wahyu yang kedua. Kemudian yang wahyu pertama apa itu? Huwa Al-Qur'an Al-Karim. Al-qismu al-awwal min al-wahyi huwa Al-Qur'anul Karim. Fas-sunnah an-nabawiyah wahyun min Allah Ta'ala. Nah, maka sunnah nabawiyah adalah wahyu dari Allah. Bidzalika nataqal kitabu al-aziz. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Udah tahu belum artinya nih? Nabi Muhammad tidak akan berbicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Karena itu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah wahyun yuha. Adalah sebuah wahyu yang sudah diwahyukan dari Allah. Nah, itu dalil dari Al-Quran ya. Nah, ini antum bisa dihafalkan. Kalau misalkan ma ad-dalil, misalkan soal nanti antum ujian ya. Ma ad-dalil min anna sunnah an-nabawiyah huwa wahyun min Allah. Bayyin zalika bidalil Al-Quran wal hadis an-nabawi. Nah, ini antum sudah dapat dalil Al-Qur'annya. Nah, sekarang kita pakai dalil yang dari hadis. Ini. Ya. Nah, faqad ruwiya anil Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inni utitul kitab. Nabi Muhammad berkata bahwasanya aku telah diberikan sebuah kitab wa mislahu ma'ahu, dan berbarengan dengan kitab itu. Kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Nah, tak tulis ya. Al-Qur'an. Wa mislahu ma'ahu. Maksudnya mislahu ma'ahu di sini adalah kalamun Nabi. Nah, maka berbarengan dengan Al-Quran diturunkan, ada juga kalam Nabi yang menjadi hadis, menjadi wahyu. Yaqulu,
Ala yusiku rajulun su'banu ala arikatihi. Ini hanya peribahasa. Bahwasanya jangan ragu. Yaqulu alaikum bihadzal qur'ani wama wajadtum fihi min halali fa ahalluhu wama wajadtum fihi min haramin fa harrimuhu. Alaikum bihadzal qur'an. Alaikum itu artinya berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an. Wama wajadtum fihi min halalin. Jika kalian melihat di Al-Quran menghalalkan sesuatu, fa'ahilluhu, maka halalkanlah. Wa ma wajadtum fihi min haram, faharrimuhu. Kalau antum dapatkan suatu Al-Quran mengharamkan sesuatu, maka haramkan. Karena di zaman sekarang ya kita lihat sendiri, sudah berbalik ya, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Nah, gitu ya. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya, Ustaz? Nah, ini udah membahas asalis. Inti dari Al-Mabhas Asani ini. Gimana Ustaz Aziz? Afwan Ustaz, berarti wahyu pertama itu Al-Quran, terus wahyu kedua Sunnah Nabawiyah. Ya Ustaz, sah ya Ustaz? Ya, sahih. Nah, nanti kalau misalkan antum ditanya soal, biasanya bayin ini kalau di soal kuliah itu ya. Bayin. Kaifa takunu as-sunnah an-nabawiyah al-musyarrafah wahyun min Allah. Jelaskan bagaimana sunnah nabawiyah atau hadis nabawi itu merupakan wahyu dari Allah. Nah, antum jelaskan aja dulu. Bahwasanya al-hadis an-nabawi wa ahadu ismail wahyi al-ilahi. Al-qismu al-awwal wa al-Qur'an al-Karim. Terus al-qismu as-sani as-sunnah an-nabawiyah bidalilin, dengan dalilnya. Nah, antum sebutkan ini ayatnya. Wa ma yantiqu anil hawa dan seterusnya. Kemudian wa min dalilis sunnah wa min dalil al-hadis an-nabawi. Nah, ini antum hafalkan hadis ini. Itu ya, ini tuh poin di Mabhas Asani. Ya, gimana? Kalau mafarku Baina apa? Baina sunnah nabawiyah dan sunnah nabawiyah sama Al-Quranul Karim, Ustaz. Jadi wahyu awal wahyu asani gitu doang, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Nah, Ana nggak menjelekkan buku ini ya, ya Allah, ntar suul adab. Cuman kekurangannya buku ini sama muqarrar Ana dulu. Muqarrar Ana dulu udah disediakan soal-soalnya dalam buku. Jadi kita udah nggak perlu pusing. Nah, cuman nih muqarrar antum nggak ada soal-soalnya belas. Nah, jadi Ana tak inisiatif dikit, tak buatin soal dikit. Makanya antum perhatikan ya kalau misalkan Ana buat soal gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, Yang lain ada yang mau bertanya? ya mungkin udah jelas, Ustaz. Untuk teman-teman yang lain gak usah malu-malu ya untuk bertanya. Walaupun mungkin ada ustazah juga malu, ya, jangan malu untuk ilmu ya. Kemudian al-mabhas as-salis manzilatus sunnah an-nabawiyah fid din, kedudukan sunnah nabawiyah dalam agama. Kedudukan pertama wujubu ittiba'iha wa tahdzir an mukhalafatiha. Wajib untuk mengikuti
wa tahdzir an mukhalafatiha. Nah, tahdzir itu seperti dijauhi atau hindari. Nah, itu an mukhalafatiha, mengingkari atau menyelisihi Al-Qur'an. Ya, wajib mengikuti dan menghindari dari menyelisihi Al-Qur'an. Hadis Nabi. Kita baca. As-sunnah an-nabawiyah wahyun minallahi ila nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya aslun min usulid din. Karena hadis Nabawi itu aslun min usulid din. Sudah dari asal usul agama ya. Wa ruknun fi bina'ihi al-qawim. Yajibu ittiba'uha wa tahrumu mukhalafatuha. Ala dzalika ajma'al muslimun wa tadawfaratil ayat ala wajhin la yada'u majalan lisyakki. Karena itu sunnah nabawiyah adalah ruknun fi bina'ihi. Ruknun di sini bukan artinya rukun-rukun Islam, tapi adalah pondasi. Imadun fi bina'ihi. Sunnah nabawiyah di sini adalah pondasi dalam agama. Bina'ihi, bangunan agama. Hi di sini merujuk kepada ad-din. Bina'uddin. Ya, poin 1, ada yang belum paham? Oke, kita lanjut poin 2. Azrul a'immah fi tarkil amal bi ba'dil ahadits wa annahu la yu'addu ta'nan minhum fi sunnah. Tahu nggak artinya uzur? Uzur itu sesuatu yang dimaklumi. Uzur a'immah, a'immah di sini adalah imam-imam mujtahid. Kita dulu ya. Al-mujtahidun. Fitarkil amal bi ba'dil hadis. Meninggalkan meninggalkan untuk mengerjakan suatu hadis, tidak mengamalkan suatu hadis. Jadi ada beberapa imam-imam fikih, misalkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kalau antum baca bukunya kadang menemukan hadisnya sahih, ada hadis sahih tapi tidak diamalkan oleh beliau. Nah, itu makanya ini maksudnya di sini fitarkil amal bi ba'dil ahadis. A'imah kita ini, ulama-ulama hadis ini, ulama fikih, kadang meninggalkan hadis, tidak mengamalkannya. Terus gimana dong itu, Ustaz? Ini. Wa annahu la yu'addu ta'nan minhum fid din. Yu'addu itu artinya dianggap. Berarti tidak dianggap ya. La yu'addu ta'nan. Ta'nan itu artinya menyerang. Aslinya ta'ana yaqinu itu artinya menusuk. Tapi kita artikan sini adalah menyerang. Ta'nan minhum fis sunnah. Bukan berarti karena a'immah ini tidak mengamalkan suatu hadis, bukan berarti mereka mencederai sunnah nabawiyah. Loh, kok bisa, Ustaz? Nah, di sini antum. Silakan perhatikan. Sini kita mulai berargumen. Yaqulu qailun. Ini ada orang yang punya subhat nih, atau punya pertanyaan yang tentang hadis. Qarartu anna sunnata binawaiha al-mutawatir minha wal ahad. Nah, ini menurutku qarartu, qarra yuqarriru artinya itu aku tetapkan, menetapkan, tapi kita artikan di sini menurutku anna sunnah, bahwasanya sunnah atau hadis Nabi binawaiha, dengan dua jenisnya. Hadis itu kan ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yajibu ittiba'uha wa la tajuzu mukhalafatuha.
Hadis itu, baik itu mutawatir atau hadis ahad, wajib untuk diikuti. Wala tajuzu mukhalafatuha. Tidak boleh diselisihi. Nah, itu kata orang nih, seseorang. Walakinnana naro katsiran minal a'imma al-mujtahidin, akan tetapi kalau kita lihat di ulama-ulama mujtahid, tidak disebutkan ya siapa, mungkin ulama mujtahid, ya'malu fi ba'dil masail ala khilafi ma ja'at bihil ahadis, mengerjakan suatu perkara, suatu hukum. Masail di sini kita artikan ahkamun, menghukumi sesuatu, masail atau perkara dalam agama, ala khilafi ma ja'at bihi al ahadis, tapi menyelisihi suatu hadis. Nah, itu kata orang nih. Wah, ini benar kan ya? Di sini dijawab nih sama Muhammad Abu Zahwu tadi ya. Apa jawabannya? Silakan. Perhatikan baik-baik, di sini agak pakai mantik. Annahu laisa ahadun minal a'immati al-maqbulina indal ummah. Bahwasanya tidak ada pun satu dari a'immah, imam-imam al-maqbulin indal ummah. Maqbul indal ummah di sini yang dianggap oleh umat Islam, imam yuktabar, yu'tamadu mukhalafatun nabi fi syai'in min sunnatihi. Nah, dianggap atau dijadikan landasan, gimana ya kita artikan, yu'tamadu mukhalafatun nabi fi syai'in min sunnatihi. Bentar. Ngeblank dikit. Yu'tamadu mukhalafatun nabi fi syai'in min sunnatihi. Kalau misalkan, arti sederhananya gini, kalau misalkan ada imam mujtahid menyelisihi suatu hadis, Nabi, bukan berarti dia menyelisihi sunnah. Nah, itu artinya yu'tamadu mukhalafatun nabi fi syai'in. Gimana, paham nggak dulu? Ini yu'tamad di sini masih bersambung ke laisa. Laisa yu'tamad. Daqiqun au jalilun. Baik itu sunnahnya yang rinci atau yang gamblang. Jalil sesuatu yang zahir ya. Maksudnya di sini ada hadis yang susah kita pahami, ada hadis yang gampang kita pahami. Fa innahum majmu'una ala wujubi ittiba'ihi fi kulli ma ja'a bihi. Menurut ulama mujtahid, majmu'una, mereka sepakat. Majmu'un di sini artinya ijma atau sepakat. Ala wujubi ittiba'ihi, wajib untuk mengikuti sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ja'a bihi, setiap yang disampaikan oleh Nabi. Walakin idza wujida liwahidin minhum qaulun qad jaa hadisun sahihun bi khilafihi fala budda lahu min uzrin fi tarkihi. Tes. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita menemukan salah satu dari mereka ulama mujtahid, perkataan mereka menyelisihi suatu hadis sahih. Nah, ini qaulun qad jaa hadisun sahihun bi khilafihi.
Maksudnya hadis sahih ini menyelisihi, seakan-akan hadis sahih ini menyelisihi perkataan ulama mujtahid tadi. Ya, agak lumayan ini ya bahasanya pengarangnya ya. Fala budda lahu min uzrin fi tarkihi. Bentar. Nah, fala budda lahu min uzrin fi tarkihi. Karena ulama mujtahid ini memiliki uzur dalam meninggalkannya, meninggalkan hadis sahih tersebut. Gimana, paham nggak? Misalkan tak kasih contoh nih. Misalkan yang paling zahir kita ini di Indonesia kan kunut lah, misalkan kunut. Kunut kita kan pakai mazhab Syafi'i. Misalkan ya, Anda nggak bicara tentang, mungkin teman-teman ada yang orang Muhammadiyah ya. Tapi kita bicara tentang mazhab Syafi'i yang memang menyertakan kunut dalam sholat subuh misalkan. Akan tetapi mazhab Hambali nggak pakai kunut. Karena kenapa? Imam Syafi'i itu punya landasan dalil. Bentar. Saya salah. Sorry. Apa ya, misalkan ya. Tapi menurut antum paham gak ini? Sampai yang fitar kihu. Ada yang mau bertanya nggak? Belum paham, Ustaz. Belum paham ya? Mulai dari awal. Dari yang jawab. Jawab, Ustaz. Al-jawab. Oke. Nah. Yang agak menguras di al-jawab aja sih, Ustaz. Oke. Annahu laisa ahadun minal a'imma al-maqbulin indal ummah yu'tabaru mukhalafatun nabi fi syai'in min sunnatihi. Oke, tak ubah aja bahasanya. Ternyata kasih ana 5 menit biar tak ubah. Naam, Ustaz.
Nah, ini. Antum silakan sambil artiin dulu. Ntar antum catat. Idza khalafa al-a'imma al-mujtahidun syai'an min hadisin sahihin. Nah, jika ada a'imma mujtahid menyelisihi sesuatu atau hadis Nabi, hadis sahih, fala yu'tabaru. Kok dua kali nih? Nah, fala yu'tabaru annahum khalafu al-hadis. Bukan berarti mereka telah secara zahir telah menyelisihi hadis. Walakinnahum taraku al-amal bil hadis li'udhrin. Tapi mereka tidak, taraku di sini tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkan hadis ini karena suatu uzur. Apa saja uzurnya? Minha. Nah, di sini uzurnya nih. Nah, ini contohnya. Gimana? Paham nggak? Nah, Ustaz, lumayan. Mungkin diulang satu kali, Ustaz. Yang ini ya? Nah, Ustaz. Nah. Ya. Idza khalafa al-a'imma al-mujtahidun. Nah, jika tahu kan artinya khalafa yukhalifu, menyelisihi. Jika imam mujtahid menyelisihi suatu hadis sahih, fala yu'tabaru. Fala yu'tabar itu jangan dianggap. Maka tidak dianggap annahum, bahwasanya mereka khalafu al-hadis. Mereka telah menyelisihi hadis. Jangan anggap begitu. Nah, itu maksudnya. Walakinnahum, akan tetapi mereka taraku al-amala bil hadis. Mereka meninggalkan untuk mengamalkan hadis ini li udhrin, karena uzur. Tahu kan uzur? Karena suatu alasan. Gimana? Sampai sini paham nggak? Paham, Ustaz, paham. Naam. Ya. Oke. Nah, ini salah satu kebiasaan aneh ya kalau baca muqarrar. Biasanya tak siapkan stiker. Tahu gak itu stiker yang warna-warni itu, yang buat catatan? Nah, itu kalau misalkan ada bahasa yang ribet, tak ubah sendiri. Nah, itu. Antum jangan ngafalin ini, susah nanti antum. Antum ubah pakai bahasa antum sendiri aja. Nah, Ustaz. Ini yang poin nomor 2 ini 2%, 70% bakal masuk ujian, soal ujian. Biasanya dosen-dosen itu suka yang kayak gini. Nah, kita lihat ya, uzurnya apa saja nih. Nah, uzurnya kenapa imam mujtahid itu tidak mengamalkan suatu hadis. Pertama, alla yakuna al-hadis qad balaghahu fi tilkal mas'alah. Alasan pertama, hadisnya tidak sampai. Balaghahu, sampai. Nah, hadisnya nggak nyampe ke mereka. Ya, bayangin aja, misalkan Imam Abu Hanifah lah di Irak, itu masih awal-awal Islam itu. Sahabat belum, mungkin masih sedikit yang nyampe ke Irak, Persia di sana ya. Nah, itu mungkin hadis di sana masih dikit yang nyampe. Gitu. Nah, terus lanjutannya, waman lam yablughu al hadis, dan barang siapa yang belum nyampe kepadanya suatu hadis, la yukallafu al amalu bihi, maka tidak dibebani untuk mengamalkannya. Ya, hadisnya aja belum nyampe, terus kita mau mengamalkan apa? Nah, gitu maksudnya.
Wa hadza huwa al-ghalib ala aktsar ma yujadu min aqwali salaf. Ini yang sering kita temukan dari perkataan hasil ijtihadnya ulama salaf. Banyak mereka kayak menyelisihi hadis Nabi, tidak mengamalkan suatu hadis karena memang hadisnya nggak nyampe ke mereka, gitu. Mukhalifan li ba'dil ahadis. Ulama salaf ini banyak yang menyelisih suatu hadis. Wal ihatatu bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal a'immati kainan man kan. Ihato artinya itu menyeluruhi atau menguasai. Bi hadisi Rasul, menguasai seluruh hadis Nabi atau mengumpulkan seluruh hadis Nabi itu lam takun li ahadin minal a'imma, itu mustahil, nggak ada. Sebanyak-banyaknya hadis punya Abu Hurairah itu nggak bakal nyampe semuanya sudah dikumpulkan oleh Abu Hurairah. Nah, pasti banyak yang luput. Nah, menurut ini ya, menurut bukunya ya, bukan anak yang ngomong ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Nah, ini jawabannya ini cuma sampai sini aja nih, yang muhim. Nah, sisanya tambahan-tambahan aja. Ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita lanjut. Mohon izin Ustaz. Ya. Berarti intinya ulama a'imah itu mereka kadang mukhalafah terhadap hadis itu ketika adanya udzur, begitu aja Kak. Begitukah Ustaz maksudnya? Ya. Ada uzur, betul. Oh. Uzurnya apa? Hadisnya nggak nyampe ke mereka, gitu. Nah, Ustaz. Ya, oke. Nah, untuk tambahan, salah satu uzurnya ulama itu tidak mengamalkan suatu hadis, bisa saja hadisnya sampai ke mereka. Tapi menurut mereka, hadis yang sampai ini doif. Tapi menurut ulama lain, sahih. Nah, itu kan menurut ijtihad masing-masing. Teman antum jangan niru-niru. Kita ini enggak selevel sama Imam Mujahid ya. Aziz. Apa? Saya dulu. Aziz itu niru-niru Ustaz. Ya, kita lanjut bentar ya. Jam berapa nih? Wa qad kana nabiyyu yuhaddisu aw yufti aw yaqdi aw yaf'alu syai'a. Nabi itu kadang yuhaddisu, memberikan suatu hadis, aw yufti, memberikan suatu fatwa, berfatwa, aw yaqdi. Yaqdi itu hampir sama dengan yufti. Kasih tanda aja. Cuman kalau yaqdi itu levelnya lebih tinggi ya dari yufti. Ibaratnya yufti itu cuma jaksa agung, kejaksaan. Yaqdi itu sudah mahkamah agung. Ah iya, anggap aja sama aja. Biar antum nggak pusing. Au yaf'alu asy-syai'a, atau mengerjakan sesuatu, fayasma'uhu au yarahu man yakun hadiran. Didengar atau dilihat oleh orang yang hadir di sekitar beliau, man yakun hadiran bainahu. Jadi hadis Nabi Muhammad itu memberikan hadis, memberikan fatwa atau melakukan sesuatu, terus ada yang lihat nih, sahabat yang di sekitar beliau. Oh, Rasul melakukan ini.
Oh, Rasul bilang gini. Nah, Thumma yablughuhu ulaikal hadirun au ba'duhum liman yablughunahu. Sampai sini dulu. Oke. Thumma mereka yang hadir, yang hadir tadi menyampaikan apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Kepada siapa? Liman yablughunahu. Nah, kepada siapa saja yang mereka temui di jalan. Nah, gitu maksudnya. Fayantahi ilmu dzalika ila man sya'allahu minas sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum. Nah, orang-orang yang gimana ya mengartikan? Intinya yang ini, yang tak garisin ini. Nah, ini tak kasih kotak. Tidak semua sahabat atau tabi'in menerima hadis tersebut. Nah, tak ubah aja bahasanya. Ini kasirun minas sahaba awit tabi'in lam tablughu al hadis. Banyak sahabat atau tabi'in ini hadis belum nyampe mereka. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi dari Puwajang tadi cuma gitu aja Ustaz ya kesimpulannya. Apa? Jadi dari tadi Puwajang mukornya itu kesimpulannya cuma gitu aja Ustaz ya. Kasir minal sahabah. Dari sini, dari yang tak garis miring ini sampai sini. Aduh, kemana hapus nih? Intinya ini. Kasirun minas sahaba wa tabi'in lam tablughu al ahadis. Ya, gitu ya. Antum catat-catat aja. Falam takun sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhitu biha sahabiyun wahid. Enggak ada sunnah Rasul atau hadis-hadis Rasul itu dikuasai atau telah dikumpulkan oleh satu orang sahabat secara keseluruhan. Enggak ada gitu. Au tabi'in wahid, atau apalagi seorang tabi'in yang mana generasi setelah sahabat. Au imamin minal a'immah, atau bahkan imam-imam mujtahid. Enggak ada mereka yang berhasil mengumpulkan seluruh hadis Nabi dalam satu orang. Sebanyak-banyak yang tadi Ana bilang, sebanyak-banyaknya hadis yang dimiliki oleh Abu Hurairah tidak mungkin bisa mengumpulkan seluruh hadis Nabi. Waman idda'a dzalika faqad ahala. Idda'a yadda'i artinya ya Allah. Apa namanya? Saya anak ngeblank. Apa artinya? Mengakui. Ya. Barang siapa yang mengakui seperti itu, faqad ahala. Artinya mustahil. Muhalun.
Oke, sampai sini. Kemudian panjang banget nih. Dah, sampai sini aja. Sisanya ini penjelasan tambahan. Intinya, kalau misalkan antum ada kasihin soal kayak gini, misalkan ada soal limadza katsirun minal a'imma al-mujtahidin khalafu al-hadis ma'a anna al-hadis an-nabawi yajibu ittiba'uha. Nah, antum tinggal jawab ini tadi yang tak ana tulisin. Udah ditulis belum? Nah, terus tambah ini. Ini 1, ini 2. Nah, gitu ya, Ustadz dan Ustazah. Nah, kemudian poin yang kedua. Jawaban yang kedua lah misalkan. An yablughahu al-hadis walakinnahu yara anna dilalatahu alal hukmi qad a'radaha ma yadullu ala anha laysat bi muradatin mislu mu'aradatil am bi khos. Bisa saja hadisnya nyampe ke a'imah mustahid. Nih. Tapi walakinnahu yara anna dilalatahu alal hukmi, akan tapi dilala itu kita artikan istimbat. Oke. Bahasa sederhananya aja. Walaupun dalam mantik beda ya. Istimbat hukumnya qad aradaha tidak sesuai, aradaha menyelisihi. Ma yadullu ala annaha laysat bimurada. Menyelisihi maksud dari hadis tersebut. Misalkan sederhanakan, nih misalkan mu'aradatul am bi khos. Misalkan nih tak kasih misal Ustadz Aziz Imam Mustahid. Beliau sudah punya dalil Al-Quran, dalil yang am. Amin. Masya Allah. Ada gitu ya, Ustadz Aziz sudah punya dalil am, misalkan hadis Nabawi yang memang secara umum. Terus datang hadis lain yang lebih khos, tapi saling berselisih gitu loh. Gimana, masuk nggak? Masuk Ustadz. Nah, seperti itu ya. Kadang a'imah mustahid sudah punya dalil yang mereka pakai, terus ada hadis baru datang, terus kayak menyelisihi gitu loh. Loh, kok ini hadisnya beda ini? Nah, itu kadang sama a'imah mustahid itu diteliti lagi, mana yang lebih kuat. Kalau misalkan yang sudah lama mereka pegang lebih kuat, berarti yang baru datang ini hadisnya dibuang dong. Nah, gitu. Atau kalau sebaliknya, yang datang lebih kuat, maka yang lama mereka pakai itu akan dibuang. Nah, itu maksud di sini.
Mu'arodo ini dari kata ini ya. Arodo yu'aridu. Au mutlak bimuqayyad. Al-amru al-mutlak bima yanfi al-wujub. Awil al-haqiqah bima yadulu ala al-majaz. Nah, misalkan tadi selisih antara dalil am sama dalil khos. Dalil am. Nah, atau misalkan dalil mutlak sama dalil muqayyad. Atau dalil amr mutlak, perintah yang mutlak, menyelisihi suatu hukum wajib. Antum pasti nggak paham nih, soalnya belum belajar usul fiqh. Atau dalil hakikoh, lafadznya udah tahu belum? Hakikot sama majaz. Nah gitu ya. Nah ini anak akuin bahasanya memang nggak cocok buat tingkat 1 sebenarnya. Nah, cuma nanti di akhir atau udah selesai 8 pertemuan. Ini bagi yang ini ya, bagi yang udah berbayar, itu nanti benefitnya dapat tak buatin tapisan nanti, biar bahasanya lebih mudah. Nah, kemudian jawaban yang ketiga, minha anya belughahu al hadis. Hadisnya nyampe ke mereka sama seperti yang kedua. Walakinnahu yaro naskhahu bidalilin akhor. Nah, ini kita masuk ke usul fiqh lagi. Ada namanya nasikh. Udah paham belum? Nasikh sama mansukh. Nah, misalkan tak ulang lagi kayak contohnya tadi. Nah, misalkan Syekh Aziz, Imam Aziz punya dalil tentang suatu hukum main Mobile Legend misalkan. Nah, terus ada dalil lain datang, hadis lain datang ke Syekh Aziz. Nah, Syekh Aziz ini bilang, wah ini yang hadis baru datang ini menjadi nasikh bagi dalil yang sebelumnya saya pegang. Paham ya, nasikh di sini menghapus hukum. Mansukh yang dihapus. Misalkan menurut Syekh Aziz, hukum main Mobile Legend itu haram. Awalnya gitu. Ternyata ada dalil lain datang ke beliau. Ternyata dalil yang baru ini menjadi nasikh keharamannya dalil yang sebelumnya. Maka menurut Syekh Aziz, main Mobile Legend adalah boleh. Gitu misalkan. Enggak wajib ya. Walahu amsalatun katsira. Nah itu 3 jawaban. Nah intinya
Antum menurut ana memang harus kalau misalkan nanti ada soal seperti ini, yang poin nomor 2 ini Ustazah, antum memang harus jawab tiga-tiganya. Jawaban pertama antum ringkas, jawaban kedua antum ringkas, jawaban ketiga antum ringkas. Jawaban kedua dan ketiga ini kan pendek ya. Yang diringkas itu ntar di jawaban yang ke-1. Oke. Sebelum kita lanjut al-mabahas ar-rabi, antum masih kuat gak ini? Masih Ustadz, masih kuat. Masih Ustaz. Masih ya? Ini Kita baru halaman 10 ini. loh. Ya, kita baru halaman 10 ini ya. Kuatin dikit. Ada Syekh Aziz Ustadz, penyemangat. Ya. Ya, sebelum kita mulai mabahas ar-rabi, ada yang mau bertanya nggak? Mungkin tadi bahasanya yang kurang dipahamin atau ada beberapa poin yang lewat. Ayo nggak apa, Ustazah. Jangan malu untuk bertanya. Ma'alis Ustadz, berarti Ya. untuk wa minha itu termasuk jawaban yang nomor 2 atau seperti apa Ustadz? Iya, masuk ke jawabannya. Oh, berarti jawabannya ada 3 ya Ustadz? Oh, maaf. Minha di sini masuknya a'zar. Sorry. Oh, Ya, dari al-a'zar. Nah, ini tak catat di sini aja. Al-a'zar. Uzur-uzurnya mereka. Jadi ada 3 uzur ya. Ini uzur 1, hadisnya nggak nyampe. Uzur kedua, hadisnya nyampe, tapi menyelisihi. Nah, uzur ketiga, hadisnya nyampe, tapi ternyata sudah dimansuh. Nah, gitu. Gimana? Masih ada yang bingung? Insya Allah mafhum Ustaz. Ya, kemudian adalah mabhas ar-rabi. As-sunnah an-nabawiyah mubayyinatun lil Qur'anil Karim. Nah, ini masih kedudukannya kedudukannya hadis Nabi itu sebagai penjelas, mubayyinah. Penjelas bagi Al-Qur'an. Nah, oke, kita baca. Anzalallahu al-Qur'an al-Karim hidayatan linnas fi umuri dinihim. Ya, Al-Qur'an sebagai hidayah bagi manusia ya dalam perkara agama. Wa dunyahum, bahkan sampai dunia kita ya. Al-Qur'an menjadi hidayah. Walakin bi uslubin ijmaliyin. Tapi Al-Qur'an itu uslubnya atau gaya bahasanya itu sangat umum, sangat ijmal. Ya, ijmal kita artikan di sini sangat umum. Bil ghalib. Nah, secara keseluruhannya, enggak semuanya, tapi secara keseluruhan. La yumkinul wukuf minhu ala muradillah. La yumkinul wukufu minhu ala muradillahi azza wa jalla bitariqil wudu. Ini titik komanya ini bikin pusing. Dihapus aja ya. La yumkinul wukuf. Nggak bisa kita tahu maksud Allah dalam ayat ini secara jelas. Bitariqil wudu. Wa qad wakkala Allahu ila nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yablughal Qur'anal Karim linnas. Karena itu Allah mewakilkan, memberi amanah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia. Wa an yubayyina lahum biqaulihi. Maka
Nabi Muhammad itu yang menjelaskan isi dari Al-Quran. Ayyubayyinu lahum biqaulihi. Dengan perkataannya sendiri, maka hadis Nabi itu adalah penjelas dari Al-Quran. Nah, ini udah ketemu ya poinnya. Wa biqaulihi wa fi'lihi. Aduh, ini titik komanya nih bikin pusing. Coret aja. Biqaulihi wa fi'lihi ma yahtaju ilal bayan. Maka itu Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran itu dengan satu, perkataannya, dua, dengan perbuatannya, dengan perilakunya. Ma yahtaju ilal bayan. Ma yahtaju ilal bayan di sini baliknya ke ayat yang membutuhkan penjelasan ulang. Misalkan, belum, ini dalilnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam idz yubayyinu lin-nas kitaballah la yasduru an nafsihi. Tapi Nabi Muhammad itu menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia la yasduru an nafsihi. Bukan kehendak, bukan berasal dari dirinya sendiri. Yasduru artinya berasal. Sodaro, masdar. Tidak berasal dari dirinya sendiri. Walakinahu yattabi'u ma yuha ilaihi min rabbih. Tapi Nabi Muhammad mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, ini poin juga ini. Nah, dalilnya apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi Muhammad itu tidak akan berbicara dengan melalui hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Maka semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sunnah an-nabawiyah wazifatuha, wazifah itu peran atau tugasnya. Apa tugasnya sunnah an-nabawiyah? Tafsirul Qur'anil Karim, memberikan tafsir atau penjelas bagi Al-Qur'anil Karim. Wal kashfu an asrarihi, dan membuka dari asrornya. Asror di sini rahasia-rahasia. Wa tawdihu muradillah, menjelaskan maksud-maksud Allah, min awamirihi wa ahkamihi, dari perintah-perintahnya Allah dan hukum-hukumnya Allah. Wa nahnu idza tatabba'na as-sunnah min haitsu dilalatiha 'ala al-ahkam allati istamala 'alaiha al-Qur'an ijmalan aw tafsilan wajadnaha taridu 'ala hadhihi al-wujuh al-arba'ah. Akan tetapi wa nahnu, kalau misalkan kita perhatikan sunnah nabawiyah atau hadis Nabi dari segi istimbatnya, dilala kita artikan istimbat kayak tadi ya. Istimbat allati istamala 'alaiha al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu secara jelas secara umum sudah menjelaskan, ijmalan atau tafsilan, wajadnaha taridu ala hadhil wujuh al-arba'ah. Kita akan mendapati hadis itu ada tiga modelnya dalam menjelaskan Al-Quran. Nah, kita tulis di sini. Model Nah, ya. Model hadis Nabi dalam menafsirkan Al-Quran. Ada 4 nih. Yang pertama,
antakuna muwafiqatan lima ja'a fil Qur'an. Ada hadis Nabi yang persis atau ya muwafiqah atau muwafaqah. Ya, muwafiqatan lima ja'a fil Qur'an, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Muwafiqah artinya sesuai. Fatakunu waridatan hina idzin mawridat ta'kid. Nah, maka hadis di sini menjadi penakid atau apa kita bahasakan penakid ini ya. Penguat ya. Nah, maka hadis Nabi di sini menjadi penguat dari ayat Al-Qur'an yang selaras dengannya. Nah, contohnya ini. Ada hadis Nabi bilang, "Ittaqullaha fin nisa fa innahum awanun indakum. Akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Artinya ya bertakwalah kalian dalam istri-istri kalian. Nah, ini di sini artinya istri-istri. Fa innahu awanun indakum akhadtumuhunna bi amanah. Mereka istri-istri kalian itu adalah suatu amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya antum artikan sendiri ini ya, Anda enggak berani mengartikan. Nah, terus penguatnya ada ayat Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka layanilah istri kalian atau pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Nah, ini model pertama. Hadis Nabi menjadi takkid. Nah, hadisnya muwafiqah lima ja'a fil Qur'an fatakunu muakkidatan. Nah, ini bahasa sederhananya. Ini takunu as-sunnatu muwafiqatan lil Qur'an fatakunu muakkidatan lahu. Nah, ini bahasa simpelnya ya, satu paragraf ini. Takunu as-sunnah muwafiqatan lil Qur'an fatakunu muakkidatan lahu. Lahu di sini maksudnya kembali ke Al-Qur'an ya. Nah, kemudian model yang kedua, antakuna bayanan lima urida bil Qur'an ka bayani mujmalil Qur'an wa taqyidil mutlaq wa takhsisil 'am wa tawdihil muskil. Sunnat hadis Nabi biasanya menjadi penjelas lima urida bil Qur'an, sesuai yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Misalkan penjelas bagi mujmal Al-Qur'an secara ijmal, atau ijmal kan umum, atau wa taqyid al-mutlaq. Nah, itu mungkin yang dulu pernah sudah belajar usul fiqh dikit-dikit mungkin sudah paham dikit ya perbedaan antara mutlak sama muqayyad, mujmal sama mubayyan, taksis sama am, taudih sama muskil. Nah, misalnya contohnya di sini. Misalu bayanil mujmal fil ahadis allati jaa fiha tafsilu ahkamis shalah. Nah, contohnya kayak hukum-hukum salat lah di Al-Qur'an.
Ya kan nggak di Al-Quran hanya menjelaskan sholat secara umum ya. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Tapi nggak dijelaskan secara rinci gimana tuntunan sholat itu, takbiratul ihramnya bagaimana, yang dibaca apa, terus zakat juga nisabnya berapa, saum bagaimana caranya, itu kan nggak dijelaskan. Makanya hadis Nabi datang untuk menjelaskan hal-hal yang umum ini yang sudah disampaikan oleh Al-Quran. Nah itu aja. Antum kalau misalkan nanti ujian disuruh jelaskan dalilnya atau contohnya, ini antum lihat yang contoh-contoh hukum sholat aja ini antum sampaikan. Hukum sholat, zakat, haji, wa ghairiha. Oke. Model yang ketiga, antakuna dalatan ala hukmin sakata anhul Quran. Hadis Nabi itu menjadi dalatan, apa ya? Menjadi Indikasi. apa ya? Dedikasi, Indikasi, Ustaz. indikasi. Paham ya antum tentang indikasi itu? Dalatan kita artikan di sini memberikan hukum. Hadis Nabi memberikan hukum yang mana Al-Quran tidak menghukuminya di dalam. Sakata anhul Quran. Al-Quran diam ya, maksudnya tidak menghukuminya. Misalkan, wa min amsilati hadan naw. Misalkan yang pertama. Qaulu sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang lautan. Wa ta'at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yang mana lautan di dalam lautan itu airnya suci dan mayat-mayatnya misalkan bangkai paus, bangkai hewan-hewan laut itu halal. Nah, itu kan di Al-Qur'an nggak ada dijelaskan. Nah, itu. Misalkan yang kedua, fil janin al-kharij maitan min batni ummihi al-muzakka. Misalkan janin yang keluar dari perut ibunya, misalkan ibunya keguguran, terus ada mungkin sudah memiliki zakat gitu ya. Nah, makanya hadis menyebutkan zakatul janin, zakatu ummihi. Zakatnya janin itu mengikuti zakatnya ibunya. Nah, itu model ketiga ya, yang mana hukumnya tidak disebutkan di Al-Quran, tapi hadis menyebutkannya. Itu. Ya. Model yang keempat, annaha takunu nasikhatan li hukmin sabata bil kitab. Bahwasanya hadis Nabi ternyata bisa menghapus hukum yang ada di Al-Quran. Gitu. Emang bisa Ustaz? Nah, ala ro'i man yajuzu naskhul kitab bisunnah. Tapi mengikuti ulama yang membolehkan. Membolehkan apa? Membolehkan menghapus hukum-hukum yang di Al-Quran dengan hadis Nabi. Nah, contohnya gimana? Hadis Nabi ini agak ribet.
Ini terakhir ya. Oke. La wasiyati lil waris. Enggak ada wasiat untuk pewaris. Ini masuk ke faraid ya, atau miros. Fa innahu nasikhun. Hadis ini menjadi menghapus hukmul wasiyah lil walidain wal aqrabin al warisin as-sabit biqaulihi ta'ala fi suratil Baqarah. Hadis tadi itu menghapus hukum waris yang ada di ayat sini. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, itu menjadi ini nasikh. Ayat yang ini jadi mansukh. Oke, gitu ya. Ada 3 model peran hadis Nabi dalam menafsirkan Al-Quran. Tadi ini model yang pertama, model kedua, model ketiga, dan model keempat. Nah, itu tinggal antum pahami, kemudian diringkaskan nanti. Sisanya ini nggak usah, cuman tambahan penjelasan. Ya, sepertinya mungkin udah dulu ya, besok kita lanjutkan hari Senin. Gimana Ustaz Aziz? Ya. Nah. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya Ustaz dan Ustazah? Ma'alis Ustaz, izin bertanya. Ya, Fadal. Untuk yang bab 4 ini, tadi kan masih dijelaskan tentang model-model hadis yang ada 4 macam. Kemudian kalau dari 4 macam tersebut itu terdapat syarat-syaratnya nggak sih Ustadz? Seperti hadis ini harus sahih, harus yang mutawatir, atau intinya terdapat syarat atau tidak? Oh ya, tentu ada syaratnya. Cuman di sini nggak dijelaskan. Kalau pembahasan tentang ini khos, nasikh, sama mansukh, itu pembahasannya di usul fiqh. Ya, cuman sayangnya antum belajar usul fiqh cuma di tingkat 4 nanti. Nah, Ustaz. Ya, oke. Ada lagi Ustaz dan Ustazah? Oke, jika sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita tutup ya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin. Hari Senin itu ada Zoom sama tarikh sunnah lagi ya. Habis asar Zoom jam 9 pagi, tarikh sunnah jam seperti tadi ya, habis asar. Kan ini wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teslam awi Ustaz. Syakir awi. Untuk teman-teman yang belum daftar, monggo daftar, nanti linknya Ana share lagi di channel. Ada mini. Kalau yang udah daftar gimana? Kalau yang udah